pengertian dari pasar tradisional adalah sebuah tempat bertemunya para penjual dan pembeli, serta terjadi proses jual beli secara langsung yang melalui proses tawar-menawar. Bentuk bangunan pasar tradisional ini berupa kios, los, atau gerai. Adapun pengertian dari pasar modern adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta melakukan transaksi. Namun di pasar modern tidak terjadi proses tawar-menawar, karena barang yang dijual sudah diberi label harga pas. Bentuk pasar modern berada di dalam bangunan, di mana pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh seorang pramugara. Komparasi dari segi fasilitas dan kebersihan, pasar Gagan cenderung berada di tempat terbuka dan identik dengan bau ataupun kotor. Tapi sebenarnya pasar Gagan juga mulai berbenah dan semakin baik. Sedangkan swalayan Budi Langgeng berada di tempat ber-AC dan memiliki petugas kebersihan yang selalu siaga. Komparasi dari segi jam buka, pasar Gagan biasanya beroperasi pada pukul 2 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Sedangkan swalayan Budi Langgeng beroperasi pada pukul 9 pagi sampai dengan setengah 8 malam. Komparasi pada sistem jual beli, di pasar Gagan kita boleh menawar saat berbelanja karena harga sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan di swalayan Budi Langgeng memiliki harga yang pasti sehingga tidak boleh tawar-menawar lagi. Komparasi pada subjek yang melakukan jual beli, di pasar Gagan penjual langsung menjajakan barang dagangannya kepada pembeli. Namun ada banyak penjual yang menjual barang sejenis pada satu pasar. Pembeli melakukan proses tatap muka langsung dengan pemilik pasar atau penjual langsung. Sedangkan pada swalayan Budi Langgeng yang menjual barang adalah satu pemilik pasar atau penjual. Pemilik pasar menjual beberapa merek dagang pada pembeli. Kemudian pembeli memilih merek dagang yang disediakan penjual atau pemilik pasar, dan pembeli tidak melakukan proses tatap muka langsung dengan penjual atau pemilik pasar, melainkan dengan pramuniaga atau kasir. Komparasi dari jenis-jenis barang yang dijual, di pasar Gagan umumnya menjual bahan makanan segar, namun beberapa pasar juga menjual kebutuhan sandang atau pakaian. Intinya adalah pasar Gagan menjual bahan kebutuhan sehari-hari, sedangkan di swalayan Budi Langgeng menjual kebutuhan sehari-hari, namun kebanyakan barang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Komparasi dari kondisi produk yang dijual, di pasar Gagan berbagai produk yang dijual kebanyakan masih fresh atau segar, seperti buah, sayur, daging, dan lain-lain. Sedangkan di swalayan Budi Langgeng produk yang dijual sudah tersimpan lama, seperti sabun, minyak wangi, dan mie instan. Komparasi dari harga jual produk, di pasar Gagan kita tidak akan menemukan harga pasti karena setiap penjual akan menawarkan harga jual masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sedangkan di swalayan Budi Langgeng menawarkan harga pasti yang tidak akan berubah, maksudnya tidak boleh ditawar lagi. Komparasi dari segi modal usaha, para pedagang di pasar Gagan umumnya memiliki modal yang terbatas atau modal yang tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, barang yang dijual biasanya adalah barang kebutuhan sehari-hari yang cepat laku dan banyak dicari, sehingga perputaran modal berjalan lancar. Sedangkan modal yang digunakan di swalayan Budi Langgeng jauh lebih besar dibanding dengan modal penjual di pasar Gagan. Perhitungan penjualan di swalayan Budi Langgeng lebih berorientasi pada keuntungan jangka panjang. Biasanya perhitungan bersifat kuartal tahunan atau per semester. Komparasi dari segi solidaritas antar penjual,
Di pasar Gagan tidak ada monopoli dagang yang terjadi. Semua pedagang saling bantu-membantu untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan para pedagang di swalayan saling mengadakan promosi barang dan persaingan yang sangat terlihat. Komparasi dari pembeli yang datang. Pembeli yang datang di pasar Gagan adalah pembeli yang berlokasi di sekitar pasar. Hal ini disebabkan pasar Gagan hanya buka dalam waktu yang singkat dalam sehari, misalnya pagi atau malam, dan tidak buka sepanjang hari. Sedangkan pembeli pada swalayan Budi Langgeng umumnya adalah warga setempat dan juga warga yang berasal dari daerah lain, karena lokasi swalayan yang sangat strategis memudahkan untuk dijangkau.